Bab 3. Begitu dia berpakaian, Stepan Arkadievich menyemprotkan diri dengan eau de cologne, menarik lengan kemejanya, dan dengan gerakan yang sudah biasa, memasukkan rokok, dompet, korek api, dan jam tangan dengan rantai ganda dan segelnya ke dalam saku-saku yang berbeda, mengibaskan sapu tangan dengan cepat, dan merasa bersih, harum, sehat, dan ceria secara fisik. Meskipun dengan kemalangan yang menimpanya, dengan langkah yang agak ringan, dia masuk ke ruang makan, di mana kopi dan surat-surat serta kertas-kertas dari kantornya menunggunya. Stepan Arkadievich duduk dan membaca surat-surat itu. Salah satu surat itu sangat tidak menyenangkan, dari pedagang yang membeli kayu di tanah milik istrinya. Kayu itu harus dijual, tetapi sekarang, sampai dia dan istrinya berdamai, tidak mungkin hal itu terjadi. Yang lebih tidak menyenangkan di sini adalah bahwa hal ini menyisipkan kepentingan keuangannya dalam transaksi yang sedang berlangsung ke dalam rekonsiliasi dengan istrinya. Pemikiran bahwa dia mungkin dipandu oleh kepentingan ini, bahwa demi menjual kayu ini dia mungkin mencari rekonsiliasi dengan istrinya, ide itu sendiri sangat menyinggung. Setelah menyelesaikan surat-surat itu, Stepan Arkadievich menarik kertas-kertas dari kantornya lebih dekat, membaca dengan cepat dua berkas, membuat beberapa komentar dengan pensil besar, dan mendorong berkas-berkas itu ke samping, mulai minum kopinya. Sambil minum kopi, dia membuka koran pagi yang masih basah dan mulai membacanya. Stepan Arkadievich mengambil dan membaca koran liberal, bukan yang radikal, tetapi yang mendukung pandangan yang dianut oleh mayoritas. Dan meskipun sains, seni, maupun politik tidak menarik minatnya secara khusus, dia dengan teguh memegang pandangan yang sama tentang semua subjek ini seperti yang dipegang oleh mayoritas dan korannya, dan dia hanya mengubahnya ketika mayoritas mengubahnya, atau, lebih tepatnya, dia tidak mengubahnya sama sekali, pandangan-pandangan itu berubah dalam dirinya tanpa disadarinya. Stepan Arkadievich tidak memilih pandangannya sendiri atau pendapatnya sendiri, sebaliknya, pandangan dan pendapat ini datang kepadanya dengan sendirinya, sama seperti dia tidak memilih gaya topi atau mantelnya tetapi memilih yang sedang dipakai. Bagi dia, hidup dalam masyarakat tertentu dan mengingat kebutuhannya untuk beberapa aktivitas mental, seperti yang biasanya berkembang pada tahun-tahun matang seseorang, memiliki pendapat sama pentingnya baginya seperti memiliki topi. Jika dia memiliki alasan untuk lebih memilih pandangan liberal daripada pandangan konservatif, yang dianut oleh banyak orang lain dalam lingkarannya, maka itu terjadi bukan karena dia menganggap pandangan liberal lebih masuk akal tetapi karena pandangan itu lebih cocok dengan cara hidupnya. Partai Liberal mengatakan bahwa di Rusia segalanya buruk, dan memang, Stepan Arkadievich memiliki banyak hutang, dan uang benar-benar kurang. Partai Liberal mengatakan bahwa pernikahan adalah institusi yang sudah usang dan perlu direstrukturisasi, dan memang, kehidupan keluarga memberikan Stepan Arkadievich sedikit kesenangan dan memaksanya ke dalam kebohongan dan kemunafikan, yang sangat bertentangan dengan sifatnya. Partai Liberal mengatakan, atau, lebih tepatnya, mengisyaratkan, bahwa agama hanyalah kendali atas segmen barbar dari masyarakat, dan memang, Stepan Arkadievich tidak bisa berdiri melalui bahkan layanan singkat tanpa kakinya sakit. Dan dia gagal memahami tujuan semua kata-kata tinggi yang menakutkan tentang dunia lain ketika bisa sangat ceria untuk hidup di dunia ini. Pada saat yang sama, Stepan Arkadievich, yang menyukai lelucon yang bagus, kadang-kadang menikmati membingungkan jiwa yang rendah hati dengan menunjukkan bahwa jika seseorang akan membanggakan keturunannya, seseorang tidak boleh berhenti pada Rurik dan menyangkal nenek moyang pertama kita, Kra. Dan jadi pandangan liberal ini telah menjadi kebiasaan bagi Stepan Arkadievich, dan dia menyukai korannya, seperti halnya dia menyukai cerutunya setelah makan malam, untuk kabut ringan yang dihasilkan di kepalanya. Dia membaca artikel utama, yang menjelaskan bahwa di zaman kita sangat tidak ada gunanya menimbulkan keributan tentang radikalisme yang konon mengancam untuk menelan semua elemen konservatif dan pemerintah yang konon berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk menghancurkan hidra revolusioner, bahwa sebaliknya, menurut pendapat kami, bahayanya bukan pada hidra revolusioner yang imajiner tetapi pada tradisi yang kaku, yang menghambat kemajuan, DLL. Dia juga membaca artikel lain, artikel keuangan yang merujuk pada Bentham dan Mill dan membuat beberapa sindiran tentang kementerian. Dengan kecerdasan cepatnya yang khas, dia menangkap implikasi dari setiap sindiran, oleh siapa, kepada siapa, dan pada kesempatan apa itu diarahkan, dan ini, seperti biasa, memberinya kepuasan tertentu. Namun hari ini, kepuasan ini diracuni oleh ingatan akan nasihat Matriona Filimonovna dan oleh fakta bahwa rumah tangganya dalam keadaan buruk.
Dia juga membaca tentang Count Beust yang dikabarkan telah bepergian ke Wiesbaden, dan tentang fakta bahwa rambut beruban adalah masa lalu, dan tentang penjualan kereta ringan, dan tentang seorang pemuda yang mencari posisi. Namun informasi ini tidak memberinya kepuasan ironis yang biasa. Setelah menyelesaikan surat kabarnya, cangkir kopi keduanya, dan rotinya yang diolesi mentega, dia berdiri, menyikat remah-remah dari rompinya, dan dengan menegakkan dadanya yang lebar, tersenyum cerah. Meskipun bukan karena dia memiliki sesuatu yang sangat menyenangkan di hatinya, senyum cerahnya dipicu oleh pencernaannya yang sangat baik. Senyum cerah ini segera mengingatkannya akan segalanya, dan dia termenung. Dua suara anak-anak, Stepan Arkadievich mengenali suara Grisha, anak laki-lakinya yang termuda, dan Tanya, anak perempuannya yang tertua, terdengar di luar pintunya. Mereka telah menarik sesuatu yang telah terbalik. Aku sudah bilang jangan letakkan penumpang di atap. Anak perempuan itu memarahinya dalam bahasa Inggris. Sekarang ambil mereka. Semuanya kacau, pikir Stepan Arkadievich. Anak-anak berlarian tanpa pengawasan. Dia pergi ke pintu dan memanggil mereka. Mereka meninggalkan kotak yang telah berfungsi sebagai kereta api dan pergi ke ayah mereka. Anak perempuan itu, kesayangan ayahnya, berlari dengan berani, melingkarkan tangannya di lehernya, dan menggantung dari lehernya, tertawa, seperti biasa, dan menikmati aroma kolon yang keluar dari cambangnya. Mencium pipi ayahnya yang memerah karena postur membungkuk dan yang bersinar dengan kelembutan, anak perempuan itu melepaskan diri dan mencoba lari, tetapi ayahnya menahannya. "Bagaimana keadaan Mama?" tanyanya, sambil mengelus leher lembut anak perempuannya. "Halo," katanya, tersenyum pada salam anak laki-lakinya. Dia sadar bahwa dia lebih mencintai anak perempuan itu dan karena itu selalu berusaha untuk bersikap adil. Tetapi anak laki-laki itu merasakan ini dan tidak membalas senyum ayahnya dengan senyum. "Mama?" "Dia sudah bangun," jawab anak perempuan itu. Stepan Arkadievich menghela napas. Yang berarti dia tidak tidur lagi sepanjang malam, pikirnya. Apakah dia ceria? Anak perempuan itu tahu bahwa ada pertengkaran antara ayah dan ibunya, dan bahwa ibunya tidak bisa ceria, dan bahwa ayahnya harus tahu ini, dan bahwa dia berpura-pura, menanyakan ini dengan begitu ringan. Dia memerah untuk ayahnya. Dia menyadari ini segera dan memerah juga. "Aku tidak tahu," katanya. "Dia tidak menyuruh kami belajar pelajaran kami, tetapi dia menyuruh kami berjalan-jalan dengan Miss Hull ke rumah nenek." "Baiklah, lari sana," tanya kecilku. "Oh ya, sebentar," katanya, tetap menahannya dan mengelus tangan lembutnya. Dia mengambil kotak permen dari mantel, tempat dia meletakkannya kemarin, dan memberinya dua, memilih yang favoritnya, coklat dan fondan. "Untuk Grisha?" tanya anak perempuan itu, menunjuk coklat. "Ya, ya." Dan mengelus bahunya yang kecil sekali lagi, dia mencium akar rambutnya dan tengkuknya dan membiarkannya pergi. "Kereta Anda sudah siap," kata Matvei. "Dan ada seorang wanita yang mengajukan permohonan," tambahnya. "Apakah dia sudah lama di sini?" tanya Stepan Arkadievich. "Kurang lebih setengah jam." "Berapa kali aku sudah memerintahkanmu untuk memberitahu aku segera?" "Aku harus membiarkanmu menyelesaikan kopimu," kata Matvei dengan nada kasar yang ramah sehingga tidak mungkin marah. "Baiklah, cepat tunjukkan dia masuk," kata Oblonsky, mengerutkan kening dengan. Wanita pemohon itu, janda Kapten Staf Kalinin, meminta sesuatu yang tidak hanya tidak mungkin tetapi tidak koheren, namun, Stepan Arkadievich, seperti biasa, menyuruhnya duduk dan mendengarkan dengan seksama semua yang dia katakan, tanpa menyela, dan kemudian memberikan nasihat rinci tentang kepada siapa dia harus mengajukan permohonan dan bagaimana caranya, dan dengan mudah dan koheren bahkan menulis catatan untuknya dengan tangan yang tampan, besar, dan presisi kepada seseorang yang mungkin bisa membantu. Setelah memulangkan janda kapten itu, Stepan Arkadievich mengambil topinya dan berhenti untuk berpikir apakah dia telah melupakan sesuatu. Ternyata dia tidak melupakan apapun kecuali satu hal yang ingin dia lupakan, istrinya. "Ah, iya." Dia menundukkan kepalanya, dan ekspresi sedih muncul di wajah tampannya. "Haruskah aku pergi atau tidak?" dia bertanya pada dirinya sendiri. Suara dalam dirinya mengatakan bahwa tidak ada gunanya pergi, bahwa ini hanya berarti kemunafikan, bahwa memperbaiki hubungan mereka adalah mustahil karena tidak mungkin membuatnya menarik dan diinginkan lagi atau membuatnya menjadi pria tua yang tidak mampu mencintai.
Selain kemunafikan dan kebohongan, tidak ada yang bisa keluar dari situ sekarang, dan kemunafikan serta kebohongan sangat bertentangan dengan sifatnya. Tapi aku harus melakukannya suatu saat, bagaimanapun, hal-hal tidak bisa terus seperti ini, katanya, mencoba menguatkan keberaniannya. Dia menegakkan dadanya, mengeluarkan rokok, menyalakannya, mengisap 2 kali, menjatuhkannya ke asbak mutiara, dan dengan langkah cepat melewati ruang tamu yang gelap dan membuka pintu lain, ke kamar tidur istrinya.